qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min jambin, tidaklah suatu dosa, ba'da syirki, sesudah syirik, ayil kufri, yaitu kufur, kafir, ingkar, azamu indallah, itu lebih besar di sisi Allah, min nutfatin, dari setetes mani, wada'aha, yang ia letakkannya, yang ia taruhnya, rajulun, oleh seorang laki-laki. Di mana dia letakkan itu nutfahnya? Fi rahmin, di dalam rahim, la yakhillu lahu, yang tidak halal rahim itu bagi dia. Artinya berbuat zina, sebab perempuan itu bukan istrinya. Tidak ada dosa yang paling besar sesudah syirik. Di sini dikatakan melainkan adalah meletakkan setetes air mani seorang laki-laki pada rahim perempuan yang tidak halal baginya, berbuat zina. Itu adalah dosa yang paling besar sesudah syirik. Sebab sebesar-besarnya dosa adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Abid Dunya, telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abid Dunya, Anil Haytami, dari Haytami bin Malik at-Ta'i. Qadiyatu hadzal hadis, dan penerapan ketentuan ini hadis, anna zina, bahwasana berbuat zina itu akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ba'dal kufri, sesudah kufur. Zina adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Sedangkan yang paling besar sekali adalah kufur. Ini sesudah kufur. Ada nomor 2-nya, namanya zina. Lakin fi ahadisa, tetapi ada di dalam beberapa hadis, as-sahhu min hada, lebih sahih daripada ini. Anna akbaroha, bahwasanya paling besar-besarnya dosa besar, ya. Anna akbaroha, bahwasanya paling besar dosa-dosa besar, ba'dahu, sesudah syirik, sesudah musyrik, sesudah kafir, al-qatlu, adalah membunuh, ya, membunuh manusia. Kaja afadahul azizi, demikian itu telah ambil faedah oleh Imam Al-Azizi. Jadi di dalam hadis yang lain, bahkan juga hadis itu lebih sahih, yang mengatakan sesudah syirik bukannya zina, tetapi al-qatlu, membunuh manusia, ya, membunuh manusia. Membunuh manusia yang tidak ada aturan syaratnya, itu dengan secara zalim tentunya.
kecuali membunuh memang eksekusi dari peraturan syara atau agama beda. Waqala dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna li ahlin nari sayhatun, bahwasanya bagi penghuni neraka itu teriak-teriak, meraung-raung, ya, sayhat itu berteriak-teriak, meraung-raung. Penghuni neraka itu, ya, mengeluhkan, aduh panas segala macam, ya, aduh nggak enak, aduh sakit. Minat mirihi farjizani, dari baunya, ya, dari bentaknya bau farji seorang pezina di neraka itu bau luar biasa. Farjinya itu bau, bukan air maninya aja, farjinya bau, bau bentak, ya. Teriak-teriak itu penghuni neraka dengan tidak sedapnya bau daripada farji orang berzina, bau bentak, ya, teriak-teriak itu, bau nggak enak, sakit, panas, ya, teriak-teriak, meraung-raung. Waqala dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Tabrani, di dalam riwayat Imam Tabrani, Inna zunata, bahwasanya pezina tasta'ilu wujuhuhum nar, menyala wajah itu, mukanya itu dengan api, ya. Pezina itu di dalam neraka nanti mukanya menyala-nyala dengan api yang berkobar-kobar mukanya. Subhanallah. Ibarat kita bakar kayu bakar, dikasih minyak, itu begitu bor. Begitu juga wajahnya orang-orang berzina, menyala-nyala dengan api-api yang berkobar-kobar di mukanya. Subhanallah. Jauhi perbuatan zina, hai anak-anakku sekalian, santri, ya, dan pada semuanya jemaah, jangan sampai kita lakukan berani-berani perbuatan zina. Waqala dan telah bersabda alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghina, kekayaan itu, ya, juga al-ghani boleh juga, ya, kekayaan itu, ya, wazina dan perbuatan zina la yajtami'ani, itu tidak bisa kumpul. Al-ghina, kekayaan, tidak mau nyampur dengan zina. Kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan apa saja, tidak mau nyampur dengan berzina. La yajtami'ani, tidak akan kumpul. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikuz zina yurisul ghina, bahwa kepada kekayaan. Jadi kalau pengen jadi orang kaya, jangan sekali-kali berbuat zina, sebab nggak bisa, nggak mau nyampur. Didani wa didani la yajtami'ani fi maqamin wahidin, ya, tidak mau kumpul ya pada tempat yang satu. Kalau jadi orang kaya, ya, pengen jadi orang kaya, jangan zina. Sebab kalau zina nanti akan jadi miskin, ya, jadi miskin, jadi fakir, nanti hilang kekayaannya, hartanya habis kalau buat zina. Nauzubillah min misalnya. Sebab nggak ada puas-puasnya. Zina itu nggak ada puas-puasnya, ya, susah tobatnya.
Apalagi kalau punya langganan, wah susah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Ya. Jauh-jauhkan itu semuanya. Perbuatan zina. Habis diporotin deh. Ya, habis diporotin. Berapa juga yang namanya buat nyawer gitu, buat ini, buat itu. Habis. Kalau pergi nonton gitu, nanti yang bisa nyawer, dia bawa puluhan juta. Buat habisin dia puas. Waduh, biar dilihat orang lah gitu. Biar dilihat orang lah. Bahwa dia namanya orang yang apa? Dermawan. Sosialnya tinggi. Sosial dangkalan gitu. Masya Allah, jauh-jauh kan. Tarku zina, meninggalkan perbuatan zina, yurisul gina, akan mewaris kepada kekayaan. Bagaimana? Ayyuksiru barokatan rizki, bertambah-tambah, semakin banyak keberkahan rizkinya dengan meninggalkan zina. Ya, meninggalkan zina gimana? Ya terutama memang dia nggak mau, dia nggak cari-cari tuh perbuatan zina. Yang kedua, andai kata ada yang nawarin, dia nggak mau. Nah, di situ lebih mantap tuh keberkahannya. Bertambah-tambah tuh keberkahan rezekinya. Bila mana ada yang ngajakin, tapi dia nolak, nggak mau. Takut kepada Allah. Bukan sekedar takut fakir, bukan. Jadi dia takutnya ancaman dari Allah. Begitu berat dosanya, azabnya kepada orang pezina. Ya. Ya Allah akan berkahkan dia rezekinya, timbul keberkahan. Nah sekarang gitu kan iklanin tuh, ya pemaksiatan, para pelacur, nauzubillah min dzalik. Kalau kita lihat di medsos luar biasa, mereka itu berani-beraninya dan nggak tahu malu ya, subhanallah. Padahal dunia yang melihat dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana, barang siapa yang berbuat zina, bil bina lil fa'il, baina bina fa'il, bina ma'lum, zuniya bihi, maka dilakukan zina baginya, dijinakan dia, dijinahin dia. Barang siapa yang berbuat zina akan dizinahin dia. Ya, fa'il bina fa'il dengan bina maf'ul. Manzana, barang siapa yang berbuat zina, zuniya bihi, pasti dijinahin dia suatu saat. Bil bina'i lil maf'ul, bina maf'ul. Walau bihitani darihi, walaupun dengan dipagar lingkungan rumahnya. Allah datang juga ke zina, nyamperin dia. Kalau orang pernah berbuat zina, pasti suatu saat terjadi dizinain juga. Apakah dia sendiri, apakah anak turunannya, apakah siapa yang dizinain nanti? Karena perbuatan orang tuanya. Begitu juga perbuatan suami, akan dizinain nanti istrinya oleh seseorang gara-gara dia pernah berbuat zina. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Semoga dipelihara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang-orang yang baik. Walau bihitani darihi, walaupun dengan dipagar terus keliling rumahnya dengan beton sekalipun, datang juga di suatu saat. Rawahu Ibnu Najjar, setelah meriwayatkan ada sini oleh Ibnu Najjar, an Anas, dari Anas bin Malik.
Qala telah berkata Al-Manawi, Imam Manawi, wahaja, dan inilah isyaratun, suatu isyarat, illa anna min uqubatiz zani, kepada siapa nih isyaratnya? Ila anna man, bahwasanya seseorang, anna min uqubatiz zani, bahwasanya daripada azab siksa pezina itu, mala buddha, yang tidak boleh tidak, ayu jala fid dunya, disegerakan azabnya, iqabnya, balasannya di dunia. Jadi enggak di akhirat aja, di dunia juga disegerakan oleh Allah azab, terutama azab kemiskinan, kefakiran, terutama tuh di dunia tuh kefakirannya. Dan lagi azab yang lain dibalas oleh Allah akibat berbuat zina, itu banyak balasan yang terjadi. Bahwa ayyaqa'a, ialah akan terjadi az-zina, perbuatan zina itu, fi ba'di ahli darihi, pada sebagian ahli rumah tangganya. Tuh dibalas oleh Allah Ta'ala kalau dia berani-berani berbuat zina, itu seseorang nanti akan dibalas dia, ya, yang menimpa kepada salah satu ahli keluarganya, apakah istrinya, apakah anaknya, apakah siapa, ya, akan terjadi. Bahkan di sini ditegaskan tuh hatman maqdiyah, sudah pasti ketentuannya. Hatman maqdiyah, sudah pasti ketentuannya. Ketentuannya semacam itu, satu keharusan bahkan, bahwasanya setiap orang berbuat zina pasti dijinain lagi. Yang dijinain siapa? Apakah istrinya, anaknya, keluarganya, akan terjadi akibat perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Yang orang tuanya enggak zina, enggak apa, juga kadang-kadang bisa terjadi, apalagi yang udah dari keturunan. Nauzubillah min dzalik. Jaga-jaga baik-baik, hati-hati tentang berumah tangga, dan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Waqad hukiya, dan telah diceritakan, dihikayatkan, annahu, bahwasanya, kila, dikatakan, libadil muluki, terjadi bagi sebagian raja-raja. Ada terjadi pada seorang raja. Inna man zana, bahwasanya orang yang berbuat zina, au fa'ala syai'an, atau melakukan sesuatu, min muqaddamatiz zina, daripada kembang-kembang zina. Ya, kembang-kembang zina, tahu enggak? Muqaddamat, kembang-kembang zina. Kembang-kembang zina itu ya seperti megang, meluk gitu ya, padanan jenis darnium gitu ya. Jadi itu muqaddamat zina, pembukaan perbuatan zina, pemulanya dengan pelukan, ciuman, muqaddamat zina, ya, dengan salaman digini-giniin, ya. Muqaddamat zina itu, ya, salaman sama cewek cakep begini, iya, oh gitu ya, biasa. Itu muqaddamat zina, kembang-kembang zina, berarti ngajakin yang nggak harus, ya, matanya kedip-kedip gitu ya, itu muqaddamat zina juga. Matanya begitu dengar sama-sama mana dia kedipin, iya, dari mata, ya, turun ke hati. Di mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta?
dari mata langsung hati. Mantap. Cuman berbuat zina ini yang repotnya ini. Ya. Alhamdulillah. Zina mata tuh yang gitu. Jadi seorang raja yang terjadi peristiwa ini pada orang raja diceritakan. Au fa'ala syai'an atau melakukan sesuatu min muqaddamati zina daripada kembang-kembangnya zina. Yuktasu mislahu min zurriyati. Pasti dia akan dicoba. Akan diuji. Akan dicoba. Kisahnya itu min zurriyati dari anak keturunannya. Tuh. Jadi bukan dia dijinain lagi, barang siapa yang berbuat zina nanti dijinain. Dia aja bukan, anaknya, cucunya nanti dijinain oleh orang. Kalau kita laki-laki berani-berani berbuat zina, nauzubillah min dzalik. Ya, semoga jauh-jauhin anak-anakku sekalian ya perbuatan ini. Lagi wanita itu yang emang pacar kita yang pertama. Dan dia adalah yang pertama gitu ya, yang pertama. Masih sama-sama muda. Itu hukumannya kan kalau dalam syariat Islam ya, harus apa tuh? Terjadi bila mana terjadi perbuatan zina dari muda sama muda ya, ya baik cambuk 100 kali cambuk. Bagaimana berlaku di Aceh? Di Aceh terjadi bisa berlaku perbuatan zina. Di mana-mana negara yang menegakkan hukum Islam begitu. Nah ini diawali dari sahabat Rasul, Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya sendiri. Kita cerita, wah luar biasa cerita itu ya. Ditegakkan tuh, yang dicambuk anaknya sendiri. Ya. Sama-sama muda. Nah kalau udah pada berkeluarga, namanya zina muhsan. Ya, seperti janda sama duda umpamanya ya. Jadi perbuatan zina. Kadang-kadang kurang kontrol tuh imannya. Janda sama muda, apalagi sama-sama punya. Ya, bukan janda, bukan duda juga, sama-sama punya. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Nah ini pagarnya rusak tadi. Nah, kambing pengen ledak aja tuh. Nah, ya di situ. Apa dia bilang, jangan bang, gitu ya. Jangan cuma sekali, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini repot ini udah begini. Ini. Mungkin ketagihan tuh berbuat zina. Dia nggak tahu azabnya yang luar biasa. Subhanallah. Hati-hati ya, jaga nih kehormatan kita. Makanya itu juga dibilang kan kehormatan. Sebab kehormatan seseorang tergantung bisa nggak membawa itu. Sebab di situ pusat daripada perbuatan maksiat, dari perbuatan zina. Masya Allah. Diceritakan Faradal maliku, maka menginginkan seorang raja ayyujarriba jalika, akan menguji, mengetes yang demikian itu fi bintihi, pada anak perempuannya. Dia coba karena dengar gitu ya, bahwasanya barang siapa yang berzina nanti anak keturunannya ada yang dizinain. Dia coba anaknya nih, seorang raja lagi dia. Dia coba anaknya itu wakanat fi ghayatil hasani, sedangkan anak putrinya itu sangat cantik, sangat bagus, elok, wal jamali, dan sangat cantik. Fatarokaha ma'a imratin fakiratin, maka dia tinggal anak ini, dia titip
kepada seorang perempuan fakirah, orang susah. Ya, fakirah, orang susah. Wahia muzinatun, sedangkan dia adalah berperhiasan yang bagus, luar biasa cantiknya. Wa maha min alwahil khuli wal khulali, dan bersamanya macam-macam perhiasan, pakaian maupun itu apa, gelang kalung itu, wah pokoknya bagus deh. Wa maroha, dan raja itu memerintahkan kepadanya alla tamna'a ahadan, jangan sekali-kali menolak akan seseorang aradat ta'arrud, yang pengen, kalau kata kita pengen kenalan gitu ya, pengen menyatakan rasa cinta dan sebagainya, ingin melihat kepada dia, ya. Bi ayyisain, dengan apapun juga. Wa amaroha, dan raja itu memerintahkannya bikasfi wajiha, supaya mukanya dibuka nih, mukanya dibuka, padahal mukanya sangat cantik gitu, ya, wajahnya sangat cantik, sangat menawan. Wa antatufa biha al aswaq, dan dia berdua tuh dengan perempuan yang fakirah tadi, ya, keliling pasar, ke mall lah, kalau kata kita di sini ke mall, berangkat sana ke mall, ke apa lagi, ya itulah tempat-tempat shopping, tempat-tempat belanja, apalagi banyak di sana. Ya, wanita-wanita tempat mejeng di sana, ya. Famtasalatil mar'atu, maka nurutin tuh, nurutin deh. Itu si perempuan tadi kepada perintah raja tadi. Fama marrat biha, maka tidaklah lewat dia dengan anaknya yang cantik tadi. Terus si perempuan fakirah tadi kan berdua tuh di jalan. Ala ahadin, bila mana menemukan seseorang laki-laki, illa wa atraqa minha hayaan, melainkan timbul di situ rasa malu, ya, rasa malu dia. Wa khujalan, dan rasa enggan, apa namanya kalau malu, sungkan, rasa sungkan melihatnya. Begitu cantik, luar biasa, begitu hebat, sampai enggak kuat dia melihat, memandang dia. Walam yamudda ahadun nazaruhu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melama-lamakan, ya, pandangannya kepada wanita tadi, saking agungnya. Jadi bukan yang dipelong begitu, bukan, enggak kuat melihatnya. Ngeri gitu, sebab melihat cantiknya takut timbul syahwat dan sebagainya. Orang-orang laki kalau melihat dia. Falamma qarubat, maka ketika sudah mendekat, biha kepadanya, ya, almar'atu perempuan tadi, ila daril malik, menuju ke rumah raja tadi, mau pulang lagi, ya. Wa aradatid dukhula, dan dia mau masuk ke rumah, mau masuk ke rumah raja, biha, dengan wanita tadi, amsakaha insanun, maka dicegah, ditolak oleh laki-laki, ya, oleh seseorang laki-laki, rupanya penjaga juga nih kali ini, keamanan, hati-hati ya, waduh, penjaga rumah. Wa qabbalaha, maka laki-laki itu menciumnya dan memeluknya, ya, mencium dan memeluknya putri raja yang begitu cantik jelita. Nah, dicium, dan dia dipeluk oleh seseorang, ya, seorang laki-laki. Summa jahaba anha, kemudian berangkat tuh laki-laki itu, bis memeluk, dia itu hilang, nggak ada. Pada kholat, maka masuklah tuh si wanita cantik, anak raja,
ala abiha, menemukan bapaknya dari perjalanan tadi. Fasa'alaha, maka raja itu bertanya kepada anaknya, amma waqa'a, dari apa yang terjadi di dalam perjalanan tadi. Fazakarat, maka menyebutkan lahu, bagi raja, bagi ayahnya, al-qissata, tentang perjalanan dia bersama perempuan yang fakirah tadi, ya. Bitamamiha, dengan sempurna diceritakan semuanya. Saya ketika jalan ini dan itu, ya semuanya orang pada nunduk, nggak ada yang berani melihat dengan saya. Keadaan itu semuanya saling dia nggak tahu dah kagum atau gimana, ya. Fasajada, maka sujud. Siapa? Raja. Fasajada, maka sujudlah raja itu. Sujud syukran lillahi ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sujud syukur, mendengar cerita anaknya sampai terakhir anaknya dipeluk oleh seorang pemuda, kemudian pemuda itu menghilang, lah malah bersyukur tuh raja tadi. Sampai sujud syukur dia. Apa yang terjadi? Ya, dialami oleh anaknya, oleh putrinya yang semacam itu. Untung nggak sampai diperkosa, baru dipeluk aja, dicium saja oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Maka dia setelah itu bersyukur kepada Allah, waqala, dan dia mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, dia bilang. Anaknya dipeluk laki-laki. Kenapa? Dia bersyukur semacam itu, dia lagi ngetes soalnya. Ya, ma waqa'a minni fi umri, tidak pernah terjadi menimpa kepada diriku illa qublatan wahidatan, melainkan aku memang pernah memeluk. Tuh, karena si raja itu pernah memeluk imra'atan wahidatan, ya, satu wanita, cuma sekali-kalinya itu saya pernah terjadi. Pernah terjadi raja itu waktu masa muda barangkali memeluk kepada seorang wanita yang cantik. Satu kali terjadi semacam itu. Rupanya sekarang dibalas kepada siapa? Anaknya sendiri. Dipeluk oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal. Nah ini, ya, pakot qasas tu biha. Dan aku pernah ceritakan itu biha, dengan kejadian itu, min ibnati, menimpa pada anakku sendiri. Kaza fil jawazir, demikian itu adalah disebutkan di dalam kitab Al-Jawazir di Samarqandi, bagi karangan Imam Samarqandi, ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, jadi perbuatan zina itu ini adalah penafsiran daripada wasa'a sabila, dan sangat buruk sekali jalan hidup itu. Masalahnya Pak, nular ke anak-anak kita, jadinya dibalas oleh Allah Ta'ala, terjadi kepada anak kita sendiri, terjadi kepada cucu kita sendiri, terjadi kepada keluarga kita sendiri. Bila mana kita berani berbuat zina, siap-siap aja, ya. Berani berbuat zina, harus berani nanti, ya, anaknya atau istrinya atau siapa dizinain oleh orang. Na'udzubillah min dzalik.